Yang pertama, pengertian mad tabi'i dan mad far'i menurut bahasa dan istilah. Yang pertama, mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i yaitu merupakan satu dari bagian cabang dari hukum mad. Secara bahasa atau etimologi, mad tabi'i mempunyai arti alami atau biasa, yaitu tidak lebih dan juga tidak kurang. Dibaca dengan panjang 2 harakat atau 1 alif. Mad tabi'i ini sering disebut dengan istilah lain sebagai mad asli. Ini artinya adalah asal mula atau asal muasal suatu kejadian, dan ini adalah merupakan kunci utama dasar di dalam belajar tentang hukum-hukum dari mad far'i. Yang kedua, mad far'i. Mad far'i secara bahasa artinya adalah cabang. Sedangkan menurut istilah, mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli sebagai hukum asalnya, yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. 1. Mad tabi'i. Hukum mad tabi'i ini berlaku ketika huruf hijaiyah dengan harakat fathah ketemu dengan huruf hijaiyah alif, huruf hijaiyah dengan harakat kasrah ketemu huruf hijaiyah ya sukun, dan huruf hijaiyah dengan harakat dhammah ketemu dengan huruf waw sukun, maka huruf-huruf itu dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harakat. 2. Mad far'i. Mad far'i terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. 1. Mad jaiz munfasil merupakan satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Secara etimologi, jaiz munfasil yaitu jaiz berarti boleh dan munfasil berarti terpisah atau di luar kata. Mad jaiz munfasil ini terjadi ketika ada huruf mad tabi'i yaitu alif, ya, waw ketemu dengan huruf hijaiyah alif yang mempunyai harakat fathah, harakat kasrah ataupun harakat dhammah. Cara membaca dari mad jaiz dan munfasil ini adalah boleh panjang 1 alif, 2 harakat, 2 alif, 4 harakat ataupun juga bisa 3 alif, 6 harakat. 2. Mad wajib mutasil. Mad wajib atau mad mutasil dan seringkali disebut dengan mad wajib mutasil adalah salah satu 13 bagian dari hukum mad far'i di dalam ilmu tajwid. Secara etimologi, mad mutasil adalah panjang bacaan, wajib berarti harus, dan mutasil berarti bersambung. Hukum dari mad wajib mutasil yaitu hukum tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah mad tabi'i alif, ya, waw ketemu dengan huruf hijaiyah hamzah dengan harakat fathah fathain, dengan harakat kasrah kasratain, atau juga dengan harakat dhammah dhammatain. Dan inti utama dari mad wajib mutasil ini yaitu huruf mad tabi'i bertemu hamzah, dan ini dalam satu kata atau bersambung. Cara membaca atau panjangnya bacaan dari hukum mad wajib mutasil ini adalah wajib 6 ketukan atau harakat, dan ini tidak bisa ditawar lagi. Di dalam kitab suci Al-Quran, tanda dari hukum mad mutasil ada garis yang melengkung tebal, dan tanda ini mirip seperti gambar pedang yang letaknya berada di atas dari huruf mad tabi'i ataupun terletak di antara huruf hijaiyah mad tabi'i dan huruf hijaiyah hamzah. 3. Mad lazim harfi muhaffaf merupakan bagian dari 13 cabang hukum mad far'i. Ini terjadi pada huruf-huruf hijaiyah tunggal di awal surah-surah di dalam kitab Al-Quran Al-Karim, dan ini hanya dibaca dengan menyebutkan nama-nama huruf hijaiyah saja. Lazim berarti harus atau wajib. Harfi berarti huruf mad ini terjadi sebab huruf hijaiyah, bukanlah pada kata atau kalimat. Muhaffaf berarti ringan di dalam cara mengucapkannya. Hukum mad lazim harfi muhaffaf yaitu suatu hukum tajwid yang dikhususkan untuk kombinasi dari 14 huruf yang berada di 13 ayat pembuka pada 29 surah di dalam kitab suci Al-Quran. 4. Mad lazim mutsaqal kilmi. Ini termasuk ke dalam macam-macam mad. Mad ini terjadi jika ada mad tabi'i bertemu dengan tasdid pada suatu kata atau ayat. Cara membaca mad ini adalah harus panjang selama 3 kalimat tabi'i atau sekitar 6 harakat. 5.
Mad lain. Mad ini terjadi jika setelah huruf yang berharakat fathah waw sukun atau ya sukun. Cara membacanya adalah dengan membaca mad dengan sekedar lunak dan lemas saja. 6. Mad arid li sukun dibaca jika terdapat wakaf atau pemberhentian membaca, sedangkan sebelum wakaf tersebut terdapat mad tabi'i atau mad lain. Baiklah, contoh dari mad tabi asli yang pertama itu contohnya hamiyatun. Kenapa? Karena ada alif asli di situ. Mi. Hanya itu pakai alif, pakai garis alif disambungkan. Dan salimun. Sanya itu pakai mad asli. Tahu kan mad asli kan? Oke, tahu aja ya. Kemudian mad tabi'i, mad asli huruf waw sukun. Contoh syakurun. Kenapa saya ambil syakurun? Karena di situ ada waw mati dan bertemu dengan dhamma. Kemudian contoh mad tabi'i, mad asli huruf ya sukun. Contoh bisirun. Kenapa bisirun? Karena ianya itu mati dan bertemu dengan kasroh. Kemudian ada lagi contohnya lagi khabirun. Nah, di sini juga ada ya mati bertemu dengan kasroh bertemu dengan ya mati. Mad far'i, mad jaiz munfasil, yaitu wala antum bima anjila. Kenapa? Karena cara membaca dari mad jaiz ini munfasil ini adalah boleh panjang alif, 1 alif, 2 harkat, 2 alif, 4 harkat, ataupun juga bisa 3 alif, 6 harakat. Contohnya tadi yang saya sebutkan tadi, wala antum bima unjila. Kemudian mad wajib muntasil. Contohnya sawa'un, za'a, zi'a. Kemudian contoh mad lazim harfi mukhafafah. Contohnya alif lam mim. Kemudian alif lam shad. Di kitab suci Quran surah pada juz 29 surah 29 surah ya di dalam kitab suci Al-Quran terdapat di 29 surah. Kemudian mad lazim muttasaqal filmi. Contohnya walad dalaina asakha. Di sini harus panjang selama 3 kali mad tabi'i atau sekitar 6 harakat. Kemudian mad layin. Contohnya raibun khaufun. Membaca mad dengan sekedar lunak dan lemas saja. Kemudian mad arid lisukun. Di sini contohnya basirun, khaliduna wan nasi sami'un. Karena terdapat wakaf dan tempat pemberhentian membaca mad lain ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.